laporan-laporan positif di lapangan ini adalah Impari 48, Impari Dikdaya dan PR46. Nah, dari ketiga varietas ini apa sudah resmi dikeluarkan izinnya sama pemerintah atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk Impari 48 dan Impari Dikdaya ini memang dirilis oleh pemerintah. Oh, dirilis pemerintah. Ya, dirilis oleh pemerintah tahun 2020 kan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Republik Petani, salam sehat, salam bahagia, salam makmur, salam berlimpah. Berjumpa lagi malam hari ini bersama Pak Omar. Di acara kita sekarang sudah punya tagline acara namanya Bibit Unggul ini, jadi singkatan dari bincang-bincang pertanian. Alhamdulillah. Iya. Baik, karena kita sahabat Omar, kita sahabat dulu Pak Omar, juga kita semua sahabat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak Ustaz. Dan kita mengucapkan selamat malam dan bisa selamat berjumpa lagi ya Pak Ustaz ya dengan para pemirsa di seluruh Indonesia dan sahabat tani yang menikmati acara Republik Tani hari ini ya. Doa kita semoga para sahabat kita nanti dalam keadaan sehat walafiat juga, karena saat ini kita dalam kondisi cuaca ekstrim. Ya, ekstrim. Semoga para sahabat kami ini diberikan keselamatan, kesehatan dan sebagainya ya. Dan doa kita yang kedua, semoga pertanian nanti tetap sukses, lancar dan menguntungkan. Iya. Insya Allah kita bisa bersinergi dalam kegiatan menyambut awal musim tanam tahun 2022-2023. Baik, Pak Omar. Malam hari ini adalah diresmikannya acara kita, jadi namanya Bibit. Jadi di samping ada bibit atau benih tanaman juga. Ya. Acara kita namanya juga Bibit. Ya, label kita adalah Bibit, jadi bincang-bincang pertanian unggul. Itu ya sahabat tani ya. Sahabat petani, tema hari ini kita masih bahas tentang persiapan bibit unggul juga. Persiapan bibit unggul secara kebetulan sama Pak. Sama ya. Jadi di awal musim hujan ini diperkirakan cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, dan ini kita memerlukan varietas padi yang tahan terhadap tekanan cuaca ekstrim. Varietas apa saja nih Pak yang perlu petani ketahui atau gunakan pada saat cuaca tinggi? Iya, yang kita ajukan sih sebenarnya tetap ya 48, Impari 48, kemudian di Impari Dikdaya, kemudian di PR46. PR46 ini adalah PR46 ini adalah galur ya yang sudah mulai dikenal oleh petani. Meskipun banyak petani kita yang menanam MR juga ya, MR, cuma kita di lapangan belum mengetahui perkembangannya, tingkat ketahanan terhadap kurang, kemudian ketahanan terhadap bakteri dan virus. Sehingga sementara yang kita sudah tahu pasti gitu ya, yang sudah laporan-laporan positif di lapangan ini adalah Impari 48, Impari Dikdaya dan PR46. Nah, dari ketiga varietas ini apa sudah resmi dikeluarkan izinnya sama pemerintah atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk Impari 48 dan Impari Dikdaya ini memang dirilis oleh pemerintah. Oh, dirilis pemerintah. Ya, dirilis oleh pemerintah tahun 2020 kan ya. Sudah 2 tahun, cuma baru masuk tahun ini masuk di Bojonegoro. Oh, gitu. Impari ini terus pemerintah terus merilis varietas-varietas baru Pak. Oke. Tetapi sementara varietas 48 ini yang kita anggap yang paling bagus lah saat ini ya. Terhadap ketahanan terhadap santumonas ya, terhadap kesep. Kalau di sawah kalau kita menemukan itu daunnya kering daunnya kering sedikit ya, kuning lama-lama mengering. Nah ini
bisa menurunkan produksi sampai 25%. Oh, satu tadi Pak ya. Santo Monas bisa turun sampai 25% ya. Tentu ini kerugian yang luar biasa bagi dulur kadang tani kita. Iya. Kita tahu bahwa tahun depan ini adalah, kalau kita melihat anehnya tingkat dunia itu kan terjadi krisis pangan kayaknya ya. Dunia akan gelap. Gelap, informasinya sungguh 2023 ini. sungguh apa ya, kurang mengenakan ya. Ramalan-ramalan atau Iya. Bukan berarti kita takut Pak Rohani. Oh iya, harus enggak, cuma optimis. optimis tetap. Nah ini kalau misalkan dulur kadang tani ya, para petani kita misalkan kalau menanam di luar paritas itu gimana? Enggak apa-apa ya, cuma memang harus mengetahui, harus mengenal penyakitnya, ya gejalanya, kemudian harus bisa mengendalikan. Oke, itu dasar. Tapi kalau insya Allah kalau Impari 48 ini ketahanan terhadap perang misalkan ya, dia sudah paling tinggi yang 48. 48 ya. Jadi para petani ini tidak akan apa ya, tidak akan banyak menemui kendala lah pada saat menanam Impari 48 ya. Kemudian toleransinya paling tinggi juga terhadap Santo Monas atau para petani kresek atau Santo Monas itu tadi saya jelaskan ya, daunnya mengering dimakan diserang oleh bakteri tadi. Oke. Itu. Jadi kalau padinya punya daya tahan yang baik, biasanya insya Allah kita nggak akan menemui kendala, nggak akan banyak keluar biaya yang besar untuk menekan perkembangan dari Santo Monas tadi. Jadi poin dari ketiga varietas tadi yang paling unggul kan di Impari 48. Iya, paling tahan saat ini. Kalau yang tadi ada Impari Didaya itu kelebihannya di mana? Sama Impari Didaya sebenarnya setara ya dengan Impari 48, cuma masih baru, baru masih baru. Jadi kita kalau memperkenalkan jauh lebih lama lagi sebenarnya. Oh gitu. Begitu juga yang Didaya maupun ML tadi Pak ya? Termasuk VR46. Oh, VR46. Dan kalau umur Didaya ini para petani ya, ini sama dengan Impari 48, sama dengan 32 sih. Oh, 95 panen ya. Sebenarnya kalau dilihat di mulai sebar itu sekitar 117 hari. 17 hari ya. 117 hari. Ya. Kemudian rasa ya, misal petani kita kan memang untuk dikonsumsi Pak. Ini suka yang bulan. Oh gitu. Nah, kalau dari ketiga varietas tadi yang disarankan Semuanya bulan. Oh semuanya. Alhamdulillah produksi dari Balai Besar padi yang ada di indukannya kan sama Pak, rata-rata Ciherang kemudian Lempa ya, sehingga turunannya ya bulan semua. Kadar amilosenya sih sampai 23%, artinya di bawah 25% itu termasuk bulan. Oh gitu. Ya, jadi kalau amilosenya di atas 25 ini biasanya nasi untuk nasi goreng, tidak untuk dikonsumsi langsung. Iya. Kalau bisa di bawah 35. Di bawah 25 kadar amilosenya. Jadi makanya kita lihat di Impari 48 ini kadar amilosenya 23,5. Jadi termasuk bulan. Kemudian untuk gabah ya, ini yang perlu diketahui. Untuk gabah mempengaruhi pasar Pak Rohani. Oh gitu. Iya. Jadi brand image petani kita itu lebih suka yang rambut panjang. Kalau gemuk di pasaran memasarkannya sulit juga. Iya. Dan kalau terlalu ramping kayak 42 itu ya, Impari 42 itu pasarnya nggak seneng karena harganya rendah. Pedagangnya yang rugi Pak. Pedagangnya rugi. Sebenarnya daya tahannya bagus, produknya bagus, tapi karena rendemen rendah ini di pasaran pedagangnya yang nggak mau. Oh iya, karena bobotnya hanya 1000 butirnya itu hanya sekitar 24 gram. Oh 24 gram. Per 1000 butir. Tapi kalau 48 Ciherang ini hampir sama, sekitar 28,5 lebih tinggi berarti Pak ya. lebih tinggi, bentuknya lebih besar ini. Jadi para konsumen petani kita tidak usah khawatir dengan Impari 48 nanti. Karena bentuknya ya setara dengan Ciherang. Kemudian yang kedua rendemennya insya Allah nggak terlalu jatuh lah. Memang berbeda saya dengan
42 Pak. Iya, iya. Berbeda. Oke, jadi varietas ketiga tadi punya keunggulan-keunggulan. Keunggulan. Hasilnya tentunya pasti pulen, Pak ya. Masih bulan. Terus bentuk bapaknya juga memang direkomendasikan karena dari sisi berat per 1000 gramnya Hampir sama dengan Ciherang 28,5 gram. Umurnya sama dengan Ciherang. umumnya sama dengan Ciherang. Yang berbeda memang sedikit ketinggian Pak Rohani. Lebih sedikit. 1,4 meter saya kira. Tapi sebenarnya itu pas karena ini nanti cuaca di musim tanam ini diperkirakan itu cuaca hujan yang tinggi ini akan jadi banjir. Oh, Jadi dia harus tinggi. harus tinggi ya. Kalau ada luapan air masih Aman. Karena di Bojonegoro ini ya. Waduh, wah luar biasa ini kalau. Jadi sahabat-sahabat peliputan daerah-daerahnya rawan banjir cocok sekali Pak ya. Cocok sekali. 48. Baik, jadi sahabat ini ketiga varietas dari Impari 48, Hidayah dan PR46 ini adalah rekomendasi untuk teknis untuk musim tanam hujan ini Pak ya. hujan ini. Nah ini mungkin juga bagi sahabat-sahabat petani yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di komen sahabat ya. Ya di komen. Minggu depan kita bahas lagi. Nah ini minggu kemarin ada beberapa pertanyaan. Nah kebetulan sudah ada yang tanya PR46 nih Pak. Dari Mas Sugiman. Mas Sugiman Man ini saya nggak tahu di mana. Saya tadi tolong Bang minta langsung minta nomor WA ini malah. Oh iya. Saya mau beli bibit padi PR46. Berarti udah respon dulu. Pak Sugiman ini sudah tahu. Iya. Tentang PR46. PR46. Terus ada lagi. Ini ada yang tanya Pak dari Pak Juni KDK. Ini nggak tahu Juni KDK kali ya. Iya. Kayaknya Bali ini. Ada yang tanya ada bibit mapan nggak Pak? Oh iya, mapan ada. Harga kemarin saya 150.000 per kilo ini. 150.000 itu di sini Pak ya? Di sini di Padi Hibrida ya, Padi Hibrida. Memang mapan ini sangat populer Pak Rohani. Oh gitu. Populer sekali. Kita yang memperkenalkan di Dander dulu di Sumberarung. Tapi kita bersyukur Pak. Dari kita sudah mulai tanggap, sudah mulai respon terhadap varietas unggul ini luar biasa. Meskipun sebenarnya harganya mahal banget ini. Tapi karena apa ya, produktivitas ketahanan hama penyakit yang bagus, saya kira bisa aja di dalam petani kita. Oh, masih apa ya, masih layak, masih menguntungkan lah. Ada yang tanya kita tokonya di mana? Kita nggak punya toko sahabat. Jadi ya kita sekedar membantu. Kebetulan Pak Omar ada link untuk ke benih-benih varietas tadi. Selain ada Impari 48, Hidayah, terus ada PR46 kan juga bisa. Mapan bisa juga. Jadi kalau di Kita punya jaringan. jaringan, ya. Jaringan. Punya jaringan dengan pembenihan langsung yang baik direkomendasikan sama pemerintah maupun yang belum ya. Iya, yang belum. Kayak mapan ini sebenarnya varietas impor memang. Oh, itu impor Pak? Itu penangkarannya di India. Oh, Jadi ditangkar di sana baru dibawa ke Indonesia. Hibrida. Oh, bukan di sini, bukan di Bukan, sini. padi hibrida. Jadi harganya lumayan bagus. Impari 32 Romeo atau 69 Oh iya. itu memang ada varietas itu Pak? Gini ya, Impari 32 itu yang dirilis oleh pemerintah. Kemudian perusahaan yang memproduksi namanya Romeo Pak. Oh, berarti nama perusahaannya? Nama perusahaan cap istilahnya ya. Oh. Jadi ada Jumbo ya, kemudian ada misalkan Jumbo cap udang. Itu merek berarti Pak ya? Merek, Bukan varietas ya? bukan varietas. Jadi sebenarnya kalau pakai merek apa saja, namanya Impari 32 tetap spesifikasinya tidak tahan terhadap Santomonas. Nah itu ya saya mungkin masih tahan terhadap perak, masih tahan terhadap belas, tapi tidak tahan terhadap Santomonas. Dan ini pengaruh terhadap kerugiannya tinggi. Jadi makanya kita bukan berarti melarang, enggak. Kalau Biro Kadang Tani misalkan ada yang tetap menanam 32,
perlu waspada gitu aja, nambah sedikit biaya untuk pengendalian bakteri. Pengendalian bakteri dan mereng Pak ya. Mereng. Jadi bisa nanti di umur 30-40 hari boleh difoto dikirim ke kita Pak. Iya. Nanti kita pandu obat-obatan yang harus dipakai. Oke, Bapak. Jadi di sini kita tidak melayani satu merek sahabat ya. Jadi intinya kita menjalankan varietas. Jadi varietas Impari 32, 48, kalau merek silahkan mau apapun silahkan. Jadi kita yang lebih prioritaskan di sini yang cocok untuk musim muda ya 3 merek itu. Iya, 3 merek. 3 varietas yang saat ini paling kuat, paling tahan, paling toleran ya. Oke. Ini kita lagi. Oh, udah cukup. Pertanyaan tadi. Baik, jadi rekomendasi memang 3 varietas itu Pak ya? 3 varietas. Musim tanam penghujan ini. Terkait bibit unggul varietas musim hujan ini, kayaknya kita memang itu bukan hanya kita, jadi dari anjuran pemerintah juga. Ya, kan 3 varietas itu Pak ya? Ya, supaya usaha tani kita itu tidak mengalami risiko kegagalan yang tinggi. Iya. Jadi bukan saya anti yang lain, pro yang ini, bukan ya. Ini kalau juru kadang tani kalau menanam ini insya Allah tidak keluar biaya yang banyak untuk pengendalian. Ini contoh saya kemarin pernah memberikan contoh kemarin ya, di sesi kemarin ada petani tidak mengerti pengendaliannya tetap menanam jirang kan. Oke. Akhirnya pada saat pH rendah, jirang ini kena santunan barokannya. Jangan sampai terjadi di para kadang tani lainnya, sehingga dianjurkan untuk menanam varietas yang punya daya tahan yang baik. Tadi terkait dengan pH, itu namanya apa Pak? pH itu gini Pak Tani ya, dalam kondisi normal, pH normal itu antara 5,5 sampai 6,5, itu disebut kondisi normal. Kalau kondisi normal, tanaman itu bisa menyerap nutrisi normal, pertumbuhannya normal gitu ya. Tapi kalau di bawah 5,5 misalnya, itu tanaman akan keracunan, pertumbuhannya terhambat gitu. Nah, pada saat terhambat ini penyakit lebih mudah menyerang, daya tahannya turun ya. Nah, penyakit ini akan mudah menyerang ya. Makanya menghadapi cuaca ekstrim ya, saya mengajukan juga Pak Rohani kalau bisa sih petani-petani kita kerso menggunakan kapur pertanian. Oh, untuk menaikkan pH. pH-nya agar pH ini sampai normal 6,5 ya. Dan apa pH itu? pH itu adalah derajat keasaman benda. Jadi hampir semua benda itu punya tingkat keasaman. Nah, diukur dari tingkat derajat keasaman tadi. Tapi kalau ingin tahu apa sih Pak artinya pH? pH itu potensial of hidrogen. Jadi kepekatan hidrogen di dalam satu benda itu. Semakin curah hujan tinggi, kepekatannya makin meningkat. Nah, kalau meningkat itu dia akan mengalami penurunan pH yang luar biasa. Menjadi pembahasan bagus juga ya. Iya. Jadi kita bisa bahas khusus pasti di depan. Dan ini memang ikut kita pergerakan Pak Rohani karena kondisi tanaman kalau Pak Rohani melihat itu banyak tanaman yang pertumbuhannya tidak normal karena petani tidak kurang perhatian terhadap pH. Iya, banyak misalkan pertumbuhannya tidak rata ya kan, naik gunung ini bergelombang lah gitu. Kemudian kalau mengalami kendala juga silahkan disampaikan ke kita juga Pak Rohani. Karena kendala di lapangan tiap lokasi itu kandungan haranya berbeda. Iya. Kandungan. Baik sahabat, sekiranya cukup ya. Ya, Kemarin cukup. saya bahas Oke. tentang Oke, siap. Jadi bahasan kita sekarang ini acara kita namanya bibit juga gitu sahabat ya. Bincang-bincang pertanian unggul. Semoga ya para sahabat kita nanti sukses di lapangan, tidak ada kendala. Tidak ada kendala, amin amin. Oke. Udah ada pesan-pesan terakhir. Oh ya, ya harapan kita ini sekedar menambah khasanah bagi kita semua. Harapan kita para sahabat Petrik Tani ini bisa sedikit mengadopsi apa yang bisa kita sampaikan. Saya kira itu.
salam kita tetap tambah gula, tambah sebat, tambah tua, tambah sehat. Amin. Oke sahabat, pikirannya itu dulu liputan kami malam ini bincang-bincang pertandingan dunia sama Pak Komar. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia. Dari kami salam sehat, salam bahagia, salam makmur dan salam panen berlimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.